Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau lanjut penjelasan di latihan 2A1. Itu pemisahan biaya tetap dan biaya variabel menggunakan metode least square atau analisis regresi. Untuk datanya ini, yaitu ada periode bulan, pengembalian sewa, dan biaya cuci mobil. Ini diperoleh dari soal. Nah, jadi sesuai instruksi awal atau permintaan awal bahwa semua angka dikalikan 3, kayak gitu ya Kak. Jadi di situ misalkan biaya pengembalian sewa kan ada 2.310, itu dikalikan 3 hasilnya 6.930 dan seterusnya. Lanjut, di sini untuk pemisahan biaya variabel dan tetap menggunakan metode least square, yaitu dengan tabel. Nah, di sini ada tabel Y, X, XY, dan lain-lain. Jadi untuk tabel Y di sini, ini ya, tabel Y ini adalah tabel untuk mengisi data biaya cuci mobil. Nah, ini. Y ini adalah biaya cuci mobil. Kita masukkan semua data biaya sampai bulan Desember. Sebelum lanjut ke YI dikurangi Y, kita masukkan dulu data X. Data X di sini adalah data volume kegiatan. Data volume kegiatan di soal adalah tentang pengembalian sewa. Jadi kita ambilnya data di pengembalian sewa ini. Ya, data ini dari Januari sampai Desember kita masukkan dulu. Nah, sebelum kita lanjut, kita jumlahkan dulu data Y dan data X, kemudian kita cari rata-ratanya juga. Nah, kita jumlah data mulai Januari sampai Desember. Nah, jumlah aja data Y sampai Desember. Sini. Terus kita jumlah juga data X dari Januari sampai Desember juga ya. Selanjutnya kita mencari rata-rata data. Untuk data X kita juga cari rata-ratanya. Rata-rata Y ada 45.659 dan rata-rata X ada 10.200. Nah, ini sudah pembulatan. Selanjutnya, setelah kita mencari jumlah dan rata-rata, kita mengisi kolom YI dikurangi Y. Nah, YI itu adalah Y bulan ke. Misalkan Januari, ya kita masukkan data Y yang ada di bulan Januari. Nih, jadi kalau kita masih di bulan Januari, kita ambilnya data Y di bulan Januari, yaitu 30.339 dikurangi Y. Maksudnya Y ini apa? Y rata-rata, jadi ini. Nah, dari rata-rata ini ya, nah, hasilnya ini. Terus yang Februari 38073 ini dikurangi dengan rata-rata. Perlakuannya sama sampai bulan Desember. Nah, kita jumlah dulu YI dikurangi Y. Di data Januari sampai Desember. Nah, kalau sudah hasilnya 0, itu datanya sudah benar. Terus lanjut yang XI dikurangi X. XI dikurangi X ini perlakuannya sama dengan YI dikurangi Y. Jadi XI itu adalah X pada bulan misalkan Januari. Ya kita ambil data X yang ada di bulan Januari ini dikurangi dengan rata-rata X. Ini 10.282. Nah,
perlakuannya sama sampai bulan Desember. Tarik garis ke bawah. Jangan lupa data dijumlahkan. Nah, selanjutnya adalah kolom XI dikurangi X kuadrat. Jadi XI ini dikuadratkan. Ya. Jadi misalkan di bulan Januari XI kurangi X kuadrat. Jadi min 3, 352 dikali min 3, 352. Februari misalkan min 2, 923 dikali min 2, 923. Itu sama perlakuannya sampai bulan Desember. Selanjutnya XI kurangi X dikali YI dikurangi Y. Jadi XI ini 3135 2 dikali YI dikurangi Y 15 320 ini ya. Nah, dan ini perlakuannya sama sampai bulan Desember. XI ini dikali YI kurangi Y. Ini semua perlakuannya sama sampai bulan Desember. Jangan lupa setelah data semua dimasukkan kita jumlahkan. Nah, tadi kakaknya bingung, biaya variabel ini angkanya dari mana? Ya, 49443,377 itu berasal dari ini ya Kak ya. Nah, berasal dari kolom ini. Dan 137681228 itu angkanya dari sini. Nah, dibagi hasilnya 3,627. Nah, 4 dibulatkan. Tadi kan bentar. Di soal itu ada instruksi gini. Elemen biaya tetap harus diestimasikan ke dolar terdekat dan biaya variabel ke sen terdekat. Kalau menurut aku maksudnya di situ adalah pembulatan. Maka kan ini kan hasilnya koma. Maka angka ini harus dibulatkan ke dolar terdekat. Maka 3,63 ini kalau dibulatkan menjadi angka 4. Jadi, karena data di sini adalah dolar, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel pakainya adalah dolar kayak gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu ya, Kak. Jadi maksudnya estimasi ke dolar terdekat itu hanya pembulatannya aja kayak gitu. Misalkan di sini ini ya, biaya variabel hasilnya 2,73. Jadi estimasi dolar terdekatnya menjadi angka 3 kayak gitu. Hanya pembulatan saja. Itu kalau menurut saya. Jadi tidak ada perlakuan khusus antara dolar terdekat dan biaya variabel sen terdekat kayak gitu, karena di soal menggunakan dolar maka kita pendekatannya ke dolar kayak gitu. Biaya tetap, kita selanjutnya menghitung biaya tetap. Biaya tetap itu ambilnya dari 45659 ini ya. Nah, tadi insert. Yang dari sini dikali dengan 4 biaya variabel per unit ini dikali rata-rata X. Jadi 4659 ini dan rata-rata Y dan 3X 4 dikali rata-rata X. Nah, ini ditambah ini dikali. Nah,
ini kan koma, maka kalau estimasi ke dolar terdekat itu kita tinggal bulatkan saja kayak gitu. Nah, ini hasilnya 82957. Tadi di Word tadi ada beberapa yang nggak sama ya hasilnya, karena tadi ada data yang blur, makanya aku hanya estimasi saja. Nanti aku revisi ulang kayak gitu. Nah, setelah sudah kita ketahui biaya variabel dan biaya tetap, maka kita alokasikan biaya tersebut per bulannya. Jadi ini jumlah biaya. Jumlah biaya itu kita ambilnya di soal ini, biaya cuci mobil. Atau di data Y. Ya, jumlah biaya itu ambilnya di data Y. Nah, biaya tetapnya kan ini. Jadi biaya tetap itu sampai Desember itu namanya biaya tetap ya. Jadi setiap bulannya itu biayanya tetap atau sama sampai periode berakhir. Nah, untuk biaya variabel, maaf. Nah, untuk biaya variabel tinggal kita kurangkan dari jumlah biaya dikurangi. Jadi kok salah ya. Oh maaf, ini dikurangi ya. Nah, maaf nih salah input. Nah, jadi biaya jumlah biaya ambilnya dari data Y atau dari soal di kolom biaya cuci mobil, dan biaya tetap ambilnya dari yang kita hitung ini. Dan biaya variabel itu dari jumlah biaya dikurangi biaya tetap. Tuh, kayak gitu.